sedikit berbagi mengenai mengenal autisme dan juga disabilitas intelektual dan ADHD. Dan sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya adalah staf pengajar dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga di Surabaya. Dan ada 3 logo yang saya tampilkan di sini ya untuk materi mengenal autisme. Jadi kami diundang oleh komunitas teman ADHD untuk mengisi sedikit sharing untuk hari ini. Kemudian saya di Fakultas Psikologi UNAIR juga menjadi koordinator dari kelompok kajian individu berkebutuhan khusus dan pendekatan inklusif. Yang memang salah satu fokus kami juga adalah untuk mengembangkan saling berbagi pengetahuan begitu ya, dan juga penelitian dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan individu berkebutuhan khusus dan juga pendekatan yang inklusif termasuk dalam bidang pendidikan. Dan saya juga seorang anggota dari Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Jadi materi yang akan saya sedikit bagikan sore ini sebenarnya adalah hasil belajar kami dari Jawa Timur. Waktu itu tahun 2013 kami dalam salah satu kerjasama antara pemerintah Jawa Timur dan pemerintah Australia Barat, kami memperoleh pelatihan selama 6 minggu penuh di Autism Association of Western Australia. Dan sampai saat ini hubungan itu masih terus berlanjut melalui berbagai aktivitas dalam Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Nah, jadi mungkin langsung saja saya mulai ke materi. Jadi apa itu autisme? Autisme adalah gangguan perkembangan pada otak. Jadi neurodevelopmental disorder yang menyebabkan kesulitan perkembangan, terutama dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, serta merespon lingkungan secara tepat. Nah, karena sifatnya adalah neurodevelopmental disorder yang terkait dengan proses yang ada di dalam otak, ya, sehingga kondisi autisme ini tidak akan hilang, gitu ya, tidak bisa hilang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan anak. Ya, jadi mungkin ada yang berpendapat kalau nanti bisa sembuh, gitu ya, semakin besar dia akan semakin membaik. Sebenarnya tidak selalu seperti itu, gitu ya. Kita membutuhkan ada diagnosa dan intervensi dini sehingga sejak awal bisa dilakukan berbagai intervensi yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial sehingga akhirnya bisa membantu anak-anak ini dalam berinteraksi dan juga menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, sedikit beberapa fakta tentang autisme. Data dari WHO tahun 2013 ada sekitar 112.000 anak yang menyandang autisme. Tetapi hingga saat ini memang belum ada data yang resmi begitu ya di Indonesia. Tetapi secara populasi kita tahu bahwa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan pada penyandang autisme. Dan sampai saat ini tidak ada penyebab tunggal. Jadi autisme hingga saat ini dipandang dikarenakan disebabkan oleh berbagai kombinasi dari berbagai faktor. Jadi tidak ada satu penyebab tunggal dari autisme. Dan autisme ini disebut sebagai ASD ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, Autism Spectrum Disorder. Yang panitia bisa mohon bantuan mute ya, atau mungkin saya bisa dijadikan co-host. Mungkin Bapak Ibu yang bertanya bisa dituliskan ya, sehingga tidak bising. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi, ASD atau autisme adalah gangguan ya. Autisme adalah gangguan spektrum. Kenapa disebut gangguan spektrum? Karena tingkat dan bentuknya akan berbeda-beda. Ya, jadi satu anak dengan autisme akan memiliki karakteristik kekuatan dan kelemahan yang berbeda dengan anak lain yang sama-sama mengalami autisme. Ya, sehingga nanti kita akan melihat beberapa karakteristik utama dari individu dengan autisme. Tetapi kita perlu ingat bahwa autisme adalah gangguan spektrum. Spektrum itu seperti pelangi. Muda, ada merah tua, ada merah marun ya, ada merah mudanya setengah tua itu ya. Sangat beragam warnanya sehingga antara satu anak dengan anak yang lain itu adalah unik. Ya, sehingga
bagaimana kita mendampingi dan memberikan intervensi itu tentunya juga sangat perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing anak. Dan autisme juga dapat disertai mengalami keterbatasan intelektual. Ada beberapa anak dengan autisme yang mungkin juga mengalami ADHD dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 karakteristik atau gejala utama dari autisme, yaitu hambatan dalam interaksi sosial dan adanya minat terbatas, ya, dan perilaku yang berulang atau repetitif, yang itu sangat khas dan berbeda dengan anak-anak lainnya. Nah, kita akan melihat satu demi satu karakteristik itu tadi. Jadi ada komunikasi, sosial, dan perilaku. Nah, yang pertama adalah kesulitan dengan komunikasi dan interaksi sosial itu terjadi di semua konteks. Jadi kita perlu melihat apakah kesulitan yang dialami anak dalam hal komunikasi dan interaksi itu hanya terjadi pada situasi tertentu atau memang di semua konteks. Ketika misalkan ada anak yang dia itu malu-malu gitu Bu kalau ketemu orang baru lah, itu mungkin kita perlu hati-hati itu apakah autisme atau memang dia pemalu begitu ya. Karena kalau autisme itu akan terjadi dalam semua konteks, tidak hanya ketika bertemu dengan orang-orang baru misalkan. Kemudian ada masalah dengan perilaku komunikatif yang sifatnya nonverbal. Jadi dalam perilaku kita sehari-hari sebenarnya kita banyak sekali menggunakan komunikasi nonverbal. Ayo cepetan ambilkan barang itu misalkan. Sama cepetan, ayo cepetan gitu. Itu sudah beda ya nadanya dengan ayo nak tolong ambilkan barang itu. Ada buru-burunya gitu ya. Antara ayo cepetan sudah pengen emosi gitu kitanya, mungkin sudah disuruh bolak-balik kok tidak merespon ya. Itu akan berbeda gitu ya secara nonverbal dengan ketika kita mengatakan tolong ambilkan buku itu ya gitu. Nah, anak-anak dengan autisme tidak akan bisa menangkap pesan-pesan yang sifatnya nonverbal itu. Ya, sehingga hal-hal dari seperti ekspresi wajah kita, nada suara, ya, kemudian bahasa tubuh yang kita tunjukkan, mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami dan merespon hal itu dengan baik, begitu. Dan oleh karena itu kita bisa membayangkan ketika ada anak yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial, untuk memahami situasi emosional orang lain, untuk memahami komunikasi nonverbal, maka dia juga akan mengalami kesulitan yang cukup signifikan dalam mengembangkan interaksi sosial dan juga memelihara dan memahami hubungan sosial. Jadi mungkin hubungan sosialnya hanya sekedar saya haus, saya butuh minum, baru dia akan bilang gitu ya. Tetapi tidak ada interaksi sosial yang sifatnya memang interaktif, sosial gitu. Ya, jadi kekasan-kekasan itu yang mungkin nanti juga akan membedakan autisme dengan beberapa kondisi kebutuhan khusus yang lain. Nah, kemudian gejala atau karakteristik yang lain adalah adanya minat yang terbatas dan perilaku yang berulang. Ada cukup banyak anak dengan autisme yang menampilkan gerakan motorik, ya, penggunaan objek atau cara bicara, ya, suara-suara, wicara yang stereotip atau berulang. Gerakan-gerakan tangan, misalkan ya flapping, mengepakkan tangan begitu, atau mungkin ada gerakan-gerakan tertentu, atau ada suara-suara yang kadang-kadang mungkin dikeluarkan begitu ya tanpa kita, kalau mungkin orang Jawa bilang ujuk-ujuk itu dia bilang begini misalnya, kita nggak tahu gitu ya, tiba-tiba kok dia mengatakan sesuatu atau mungkin itu berulang-ulang sehingga memang sangat khas pada anak tersebut. Kemudian anak-anak dengan autisme pada umumnya mereka akan sangat suka pada kesamaan. Jadi kepatuhan yang tidak fleksibel terhadap rutinitas. Misalkan kalau main boneka ya, saya pernah mengamati seorang anak dengan autisme ketika main boneka, main kayak pura-pura ada boneka bayi begitu ya Bu. Kemudian itu ternyata ada urutannya. Jadi setiap kali main tuh bonekanya diambil, disuapin, lalu dimandiin, selesai, lalu apa. Itu setiap kali kita lihat ternyata itu urutannya seperti itu. Dan ketika ada satu hal misalnya dia belum selesai gitu ya, ada 5 langkah, masih baru 4, kemudian
terapisnya mengatakan, ayo kita baca buku misalkan, sudah dia marah-marah jadinya. Marah, nggak mau ini, nggak mau itu, nangis begitu. Ternyata kalau kita amati, itu ada rutinitas yang belum selesai gitu. Tadi ada 5 tahap, ternyata baru 4. Jadi ada bisa rutinitas, bisa perilaku verbal atau perilaku nonverbal yang sifatnya ritual. Ritual itu sesuatu yang berulang gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan dia stres apabila ritual tersebut tidak terpenuhi. Jadi yang tadi misalkan biasanya 5 langkah, ternyata baru 4, kemudian oleh gurunya atau terapisnya diminta membaca buku, nah itu bisa membuat dia sangat cemas dan stres. Kemudian ada perhatian yang sangat terbatas atau minat yang hanya terpaku pada satu benda, biasanya satu hal, dan intensitasnya abnormal. Jadi kita tahu bahwa banyak anak-anak yang memiliki minat pada hal tertentu, begitu ya. Misalkan banyak anak kecil yang suka kereta api atau suka mobil-mobilan. Tetapi pada anak dengan autisme, minat itu sudah sangat terpaku. Jadi kalau kereta api ya kereta api saja, main ya kereta api terus. Kalau misalkan misalkan itu menggambar, yang digambar kereta api terus dari arah samping, dari arah depan, semuanya selalu kereta api misalkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang ada suatu keterpakuan dengan intensitas yang disebutkan di sini abnormal. Jadi memang sudah berbeda gitu ya dengan sekedar suka gitu. Dan yang terakhir ada juga hiper atau hiposensitivitas terhadap masukan sensori atau minat yang tidak biasa pada aspek yang sifatnya sensori. Misalnya ada beberapa anak yang sangat suka dengan melihat misalkan putaran roda, putaran kipas angin gitu ya, benar-benar diamati begitu. Atau misalnya ada yang selalu mengamati lampu yang kita lihat sebenarnya pada beberapa anak mungkin dia bisa melihat ada kayak jarak gitu ya, kayak lap, tapi pada mata kita tidak bisa melihat itu. Gitu. Sehingga dia menjadi sangat terganggu atau terdistraksi kalau ada lampu yang menyala misalkan. Atau ada juga yang sangat tidak suka ya menutup telinga ketika ada bunyi yang cukup keras. Yang bagi kita mungkin masih tidak apa-apa gitu, tapi bagi dia ternyata itu menimbulkan stres dan respon yang sangat luar biasa. Gitu. Sehingga kita bisa melihat dari berbagai karakteristik yang muncul ini, ciri-ciri yang muncul adalah itu terjadi di semua konteks. Ya, salah satu yang membedakan terjadi di semua konteks dan levelnya memang sudah berbeda. Kita bisa melihat bahwa tadi ya tidak sekedar suka, tapi memang itu sudah keterpakuan itu benar-benar itu saja gitu. Itu yang sudah sangat berbeda dengan kondisi anak-anak pada umumnya. Dan pada panduan diagnosa, jadi Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengamati begitu mungkin ya, mencermati apabila ada keluhan-keluhan sepertinya kok muncul ya, misalkan ada karakteristik yang saya amati misalnya pada siswa atau pada seseorang di lingkungan Bapak Ibu misalkan. Tetapi untuk proses diagnosa, asesmen dan diagnosa tentunya harus dilakukan oleh pihak profesional. Dan saat ini diagnosa autisme adalah Autism Spectrum Disorder atau gangguan spektrum autisme. Sehingga kalau dulu itu ada diagnosa autisme, ada diagnosa Asperger gitu ya, ada diagnosa yang lain, kalau sekarang semuanya sudah dikategorikan dalam gangguan spektrum autisme. Dan ada dari hasil asesmen dan diagnosa profesional, nanti para profesional ini akan mengkategorikan ya seberapa berat begitu ya, seberapa berat kondisi autisme yang dialami oleh anak dan seberapa besar dukungan yang akan dibutuhkan. Misalnya pada level yang pertama ini adalah anak membutuhkan dukungan. Misalnya dia akan butuh bantuan gitu ya, pendampingan untuk mencoba berinteraksi dengan orang di sekitarnya, untuk mengkomunikasikan keinginannya dan seterusnya. Pada level 2, dukungannya akan lebih besar lagi yang dibutuhkan. Jadi pada anak-anak yang dikategorikan pada level yang kedua, mereka akan memiliki kebutuhan atau kesulitan yang cukup besar dalam hal komunikasi verbal dan juga nonverbal. Dan ada perilaku berulang yang itu cukup signifikan. Ya, yang itu cukup mengganggu gitu. Jadi ada beberapa anak yang mungkin ketika senang, ketika ya kadang-kadang dia terus
flapping. Tapi pada level yang kedua itu memang sudah cukup kelihatan gitu mungkin ya kalau kita lihat. Nah, pada level yang ketiga, dukungan yang dibutuhkan akan jauh lebih besar lagi. Sehingga anak-anak yang dikategorikan pada level yang ketiga memang akan memiliki kesulitan yang parah gitu ya dalam hal komunikasi verbal dan non-verbal, dan juga sangat terbatas dalam berbicara dan berbahasa. Perilaku berulangnya juga mungkin akan sangat nampak sekali, dan seringkali mereka hanya dapat mengkomunikasikan keinginan atau kebutuhan dasarnya saja, misalkan makan, minum, seperti itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada perbedaan begitu ya dalam level tingkat keparahan pada level 1, 2, dan 3. Tetapi Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini nanti yang akan dilakukan asesmen dan diagnosanya adalah oleh pihak profesional. Ya, dokter tumbuh kembang atau psikolog klinis begitu. Dan terakhir, ini adalah beberapa informasi yang bisa diakses. Jadi yang sebelah kiri ini memang dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi ada website dari Autism Association of Western Australia. Di dalamnya ada beberapa misalnya brosur, bahan bacaan yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dan ada workshop dan training online gratis yang bisa diakses tanpa biaya di website Positive Partnership. Tetapi dua resources ini, dua bahan belajar ini adalah dalam bahasa Inggris. Yang di sebelah kanan itu adalah apa yang kita punyai di Indonesia. Khusus tentang autisme ada banyak bahan bacaan dan juga informasi tentang seminar, baik yang berbayar ataupun tidak berbayar, di Facebook Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Dan ada juga beberapa, saya lupa tidak menuliskan di sini, ada beberapa rekaman seminar kami yang bisa dilihat di YouTube Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Jadi silakan apabila Bapak Ibu rekan-rekan membutuhkan informasi lebih lanjut tentang autisme, silakan di like ya Facebook Forum Peduli Autisme Jawa Timur, dan juga bisa dilihat di YouTube Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Dan kami di kelompok kajian Kirani juga mulai merintis beberapa bahan ya untuk di-sharekan di Instagram. Mungkin begitu Mbak Askar, semoga waktunya masih cukup sesuai ya. Mungkin langsung saya kembalikan kepada Mbak Askar. Ya Ibu Pranesti, terima kasih banyak atas paparannya Ibu. Kami apresiasi yang luar biasa atas ilmu yang Ibu berikan ini mengenai autisme. Baik, untuk selanjutnya masuk ke pembicara kedua, yaitu Ibu Dina Nastiti yang akan membahas tentang disabilitas intelektual. Kepada Ibu Dina Nastiti, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Askar kesempatannya. Sebentar saya akan share screen. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ya, terima kasih. Iya, saya sore ini senang sekali bisa ikut kontribusi di acaranya kita untuk bulan awareness ADHD. Terima kasih untuk Bu yang sudah mengajak saya berbagi tentang disabilitas intelektual sore ini. Saya perkenalan dulu ya. Nama saya Dina Nastiti. Saya adalah seorang psikolog praktek yang di rumah ya, praktek di rumah yang selama ini memang berkecimpung di dunia ABK, kemudian perkembangan anak. Jadi saya tidak seperti Bu Pram atau Bu Ririn yang beliau berdua jadi dosen, saya murni adalah praktisi. Nah, untuk hari ini saya akan sharing sedikit dengan Bapak Ibu semua rekan-rekan tentang disabilitas intelektual. Mungkin
istilah disabilitas intelektual ini masih jarang ya didengar oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan, tetapi ini sebetulnya hal yang sudah lama kita kenal gitu ya. Nah, kita biasanya dulu itu mengenalnya mental retardasi atau retardasi mental, anak RM gitu ya, nyebutnya anak RM atau anak MR gitu. Nah, sejak 2013 sebetulnya pada buku di SM5 itu sudah ada istilah baru yang dipergunakan untuk menggantikan istilah retardasi mental, yaitu disabilitas intelektual atau anak DI gitu ya. Tidak ada perbedaan dalam kriteria diagnostiknya, sama-sama menekankan pada asesmen kapasitas kognitif, kemudian fungsi adaptif anak, dan tingkat keparahannya ditentukan dari fungsi adaptifnya, bukan dari skor IQ-nya. Jadi ini mungkin bisa membantu untuk meluruskan apa yang biasa saya dengar ya di masyarakat, bahwa saya sering mendengar bahwa oh anak ini RM-nya berat loh, IQ-nya cuma 50. Lebih ringan si anak yang itu yang IQ-nya cuma 65 gitu. Jadi ini adalah hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa tingkat keparahan disabilitas intelektual atau yang dulu kita sebut retardasi mental berdasarkan dari fungsi adaptifnya anak tersebut. Itu apa sih fungsi adaptif? Kita belajar sama-sama ya. Jadi ada 3 kriteria utama yang harus terpenuhi untuk menyebut seseorang atau mendiagnosis seseorang sebagai disabilitas intelektual. Yang pertama, anak ini mengalami defisit kemampuan mental secara umum. Kemudian terjadi gangguan pada fungsi adaptif dalam aktivitas sehari-hari. Nah, gangguan ini tolok ukurnya ada pada umur sebaya. Jadi anak misalkan, oh anak umur 4 tahun itu harusnya sudah bisa apa ya? Secara tipikal anak pada umumnya seperti apa. Kemudian budaya dan gender. Jadi kalau anak laki-laki misalkan, kalau anak laki-laki harus sudah bisa membela diri saat berkelahi atau adu argumen sama temannya itu di usia berapa gitu ya. Terus kemudian budaya. Kalau misalkan kita akan beda ya, terutama di Indonesia yang sangat kaya budaya ya. Buat misalkan untuk di Jawa, budaya Jawa sama budayanya suku Makassar misalkan akan sangat berbeda, tetapi setidaknya memang tidak terlalu jauh ya. Secara keseluruhan di Indonesia budayanya ya seperti itu misalkan begitu ya, sopan santun, etika, kemudian keberfungsian sosial sehari-hari gitu. Kemudian kriteria yang terakhir adalah harus terjadi selama masa perkembangan. Jadi masa perkembangan itu mulai dari di atas 1 tahun ya, 1 tahun sampai sekitar kurang lebih 17-18 tahun. Jika ada terjadi defisit kemampuan mental setelah umur 18, misalkan ada karena sakit atau kecelakaan atau apapun yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan mental, maka itu harus diperiksa lebih dalam apakah itu disabilitas intelektual atau tidak. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah semua proses terjadi selama masa perkembangan. Nah, kita akan bicara tentang kemampuan mental dan fungsi adaptif. Apa sih kemampuan mentalnya gitu ya? Jadi yang disebut kemampuan mental itu berkaitan dengan fungsi intelektual secara keseluruhan, dalam hal menalar, memecahkan masalah, merencanakan sesuatu, berpikir abstrak, mengambil keputusan, belajar akademik, belajar dari pengalaman. Belajar akademik ini maksudnya belajar yang di sekolah ya, pelajaran-pelajaran di sekolah. Kemudian belajar dari pengalaman itu hal-hal yang mungkin kita pelajari dari kegiatan sehari-hari, atau ada yang menyebutnya hidden curriculum ya. Jadi kalau ketemu orang lebih tua, kalau di Jawa ya misalkan kan kita biasanya agak menundukkan badan sedikit ya, sebagai sopan santun gitu. Nah,
tidak dipelajari di sekolah sebagai pelajaran akademik. Nah, seperti itu. Kemudian keterbatasan fungsi intelektual ini akan kita ketahui melalui pemeriksaan psikologis serta asesmen klinis. Jadi tidak bisa kita hanya lewat observasi gitu. Oh, kayaknya anak ini deh ada keterbatasan mental karena aku lihat dari hari-hari seperti ini ya. Dia nggak bisa menyelesaikan tugas, nggak bisa baca, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tanpa pemeriksaan psikologis sebaiknya tidak disarankan untuk membuat judgement atau melabel seseorang bahwa dia mengalami keterbatasan mental gitu. Nah, dalam DSM-5 disebutkan bahwa skor IQ untuk dokter antara 65 sampai 75. Kemudian keterbatasan fungsi adaptif itu ukurannya adalah saat kemampuan anak tidak mencapai standar perkembangan dan sosiokultural dalam hal kemandirian individu serta tanggung jawab sosial. Jadi kalau yang adaptif ini kita lihat apa ya? Kan apa keinginannya secara runtut dalam sebuah kalimat sederhana, misalkan begitu ya. Nah, itu standar perkembangan yang harus diwaspadai oleh orang tua, karena ini termasuk salah satu hal yang harus kita latihkan kepada anak-anak jika memang ada tanda-tanda yang mengarah kepada keterbatasan tersebut. Nah, fungsi adaptif sendiri itu pun terbagi menjadi 3 area, yaitu area konseptual, area sosial, dan area praktikal. Pada konseptual ya, area konseptual itu mencakup memori atau ingatan, kemampuan membaca, bahasa, menulis, penalaran matematika, akuisisi pengetahuan praktis. Artinya anak ini bisa nggak ya mengakuisisi atau menyerap kemampuan pengetahuan praktis untuk dipakai di setting lain, misalkan begitu. Contoh sederhana adalah tambah-tambahan ya, misalkan konsep penjumlahan. Anak ini mengerti nggak kalau konsep penjumlahan itu bisa dipakai di semua setting? Kalau dia sudah ngerti, oke, 1 tambah 1 sama dengan 2, apakah dia ngerti kalau itu bisa dipakai untuk setting saat dia ngambil lauk atau mau berbagi sama saudara atau temannya begitu. Kemudian ada keterbatasan juga di pemecahan masalah. Memecahkan masalah sederhana, misalkan dia tidak bisa membuka tali sepatu. Nah, harusnya bagaimana ya memecahkan masalahnya? Apakah dia harus minta tolong orang lain atau dia menggunakan alat bantu? Nah, seperti itu. Kemudian judgement dalam situasi yang biasa terjadi. Maksudnya ini kemampuan anak untuk memutuskan sesuatu atau menjawab sesuatu pada saat situasi hari-hari. Misalkan anak yang tipikal akan mudah memahami atau membedakan intonasi suara ibunya. Kalau ibunya sedang marah gitu, mungkin intonasinya agak naik gitu ya. Dengan adik nggak boleh gitu. Berarti dia sudah tahu, oh mama marah gitu. Tapi kalau untuk anak dengan disabilitas intelektual ini akan susah. Tidak semudah anak tipikal memahami bahwa oh dengan nada intonasi yang naik itu ibunya sedang marah gitu. Kemudian pada keterbatasan sosial ini juga mencakup pada kesadaran terhadap pikiran, perasaan, dan pengalaman orang lain. Jadi apakah dia bisa mengerti seperti tadi contoh saya ya, ibunya marah. Selain intonasi mungkin apa dari mukanya, dari gesturnya ibunya itu anak disabilitas intelektual akan lebih susah memahami hal itu gitu. Kemudian empati pada orang lain gitu ya. Kalau kayak kemarin saya mencoba menanyakan kepada anak tunanetra yang juga memiliki disabilitas intelektual. Saya mencoba tanya, kalau ada temanmu yang jatuh gitu ya,
apa yang harusnya kamu katakan. Nah, ternyata dia nggak bisa mengungkapkan apa yang harusnya saya sampaikan, apa yang harus saya lakukan, sikap apa yang harus saya tunjukkan saat teman saya jatuh. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian keterampilan komunikasi interpersonal ini juga ketampak adanya perbedaan atau gap ya antara anak yang tipikal dengan disabilitas intelektual. Keterampilan berteman, lalu judgement sosial. Jadi area praktikal adalah keterbatasan dalam kemampuan belajar dari kegiatan sehari-hari. Nah, misalkan simple aja buat anak-anak. Kalau jalan di atasnya genangan air itu bisa kepleset. Nah, anak DI kadang-kadang tidak bisa menangkap itu sebagai suatu pengalaman yang tidak bisa diulang. Gitu. Oh, besok nanti habis kepleset dia lewat lagi ke tempat itu lagi gitu ya. Gambarannya seperti itu. Kemudian dia juga punya keterbatasan dalam kemampuan mengatur diri sendiri, mencakup personal care ya, mandi, bersihan, ganti baju seperti itu, tanggung jawab kerja untuk anak yang lebih gede, kemudian kemampuan mengatur uang untuk anak yang sudah sekolah ya, kemudian rekreasi ini dalam konteks artinya dia punya kegiatan untuk menyenangkan diri sendiri gitu ya. Anak-anak kan pasti apalagi anak sekarang ya. Kalau mereka sudah selesai belajar, ya sekarang biasanya sih langsung larinya ke gadget atau lihat medsos gitu ya, atau game online. Itu kan rekreasinya anak-anak sekarang. Nah, untuk anak-anak DI mereka agak susah untuk menemukan kegiatan rekreasi itu sendiri. Kemudian mereka juga kesulitan untuk mengorganisasikan tugas sekolah ataupun pekerjaan serta memanage perilaku. Jadi kapan dia harus menjaga sikap, kapan dia bisa semaunya sendiri gitu ya. Gambarannya seperti itu. Kemudian pada disabilitas intelektual ada level seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada level ringan, sedang, berat sampai sangat berat. Nah, apa perbedaannya gitu ya? Kalau di level ringan, anak-anak DI itu masih bisa ngikut pelajaran di sekolah. Meskipun ada kesulitan itu, jadi tidak merata. Buat anak-anak yang misalkan IQ-nya antara 70-75 itu masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas itu, tetapi memang ada kebutuhan waktu yang lebih lama. Ya, tapi tidak terlalu jauh beda signifikan dengan anak tipikal lainnya. Misalkan untuk satu soal matematika sederhana, anak tipikal bisa mengerjakan kira-kira 3 menit, mereka mungkin 5-6 menit gitu. Jadi ada kebutuhan lebih tetapi tidak terlalu mencolok. Dan tidak semua aspek mereka butuh bantuan gitu. Jadi setiap anak khas sama seperti autisme ya, setiap anak DI itu punya ciri-ciri khas atau karakteristik yang masing-masing individual banget gitu. Jadi ada anak misalkan yang memang kekurangannya di bahasa gitu. Jadi untuk aspek bahasa, pelajaran bahasa, mereka butuh bantuan yang lebih untuk memahami kalimat yang abstrak misalkan, atau mengerjakan mengarang begitu. Tapi dia bagus banget untuk matematika, sama seperti anak pada umumnya karena konkret barangnya, dia bisa ngitung pakai jari dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di area sosial itu interaksi sosialnya sih tampaknya biasa, maksudnya kalau kita tidak tahu apakah anak MDI atau tidak, itu pada umumnya sama aja sama teman-temannya gitu. Tapi waktu kita sudah mendengarkan caranya dia berbicara, tampak bahwa bahasa yang digunakan atau kosakata yang dipakai biasanya lebih ke kanak-kanakan gitu ya. Caranya mengatur kalimat atau menempatkan aku dan kamu itu biasanya lebih ke kanak-kanakan. Kemudian dia perlu sesuatu yang konkret pembicaraan itu. Kalau sifatnya agak abstrak akan agak kesusahan gitu. Misalkan sederhana aja kayak kalau percakapan anak-anak sekarang itu
masalah download game misalkan ya. Kalau anak tipikal itu akan cepat ngerti. Oh, kalau download game ini, misalkan download game yang ini itu kapasitas memorinya 50 MB. Tapi kalau yang itu bisa sampai 150 MB gitu. Dan anak tipikal ngerti. Oh, itu artinya tuh kemampuan memori HP jadi terhapus sekian gitu. Tapi kalau untuk anak DI ringan, dia akan mikir dulu apa itu MB gitu. Apa artinya megabyte atau kilobyte, itu hal yang abstrak bagi dia. Jadi perlu ada bantuan untuk memahami itu untuk dalam percakapan. Kemudian regulasi emosi itu juga tampak lebih susah ya. Ini baru biasanya itu akan kelihatan waktu bermain. Kalau bermain dia nggak bisa menerima, misalkan kalau dia main kalah gitu, nah dia bisa marahnya lebih over atau justru malah menarik diri. Kemudian mengalami keterbatasan pemahaman terhadap resiko atau bahaya dalam situasi sosial. Nah, ini yang sering kali saya perhatikan itu hal-hal semacam bahaya di lingkungan. Misalkan kalau ada orang berniat jahat sama dia, mau menculik misalkan, atau mau membuli, itu dia tidak bisa memahami clue-clue sosial yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi anak-anak DI itu memang rentan dibully sama orang lain. Kemudian untuk area praktis, mereka butuh bantuan yang lebih kompleks daripada anak sebaya. Jadi kalau misalkan anak sebaya pada umumnya diminta belanja, itu kita tidak perlu mencatatkan atau mendikte gitu. Misalkan Kak tolong belikan gula sama kopi di toko atau di minimarket gitu ya. Kita cukup bawain uang misalkan 50.000 gitu, belikan gula 1 kilo sama kopinya 1 pak, udah. Kita nggak perlu mendikte lagi kalau untuk anak tipikal. Tapi kalau untuk anak DI ringan, kita perlu bantuan. Anak ini ditulis dulu di kertas, karena memori mereka tidak terlalu kuat, dan kemudian uangnya berapa, harus kembali berapa. Nah, itu semacam itu bantuan-bantuan ringannya. Kemudian bagi anak DI sedang, pada area konseptual, untuk anak usia prasekolah, perkembangannya lebih lambat pada area bahasa dan keterampilan praakademik. Nah, ini yang biasanya masih perlu diperiksa lebih lanjut ya, perlu observasi lebih lanjut oleh profesional, karena kadangkala di usia prasekolah itu juga tumpang tindih simptomnya, stimulusnya tampak perilakunya itu dengan anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan. Ya, itu jadi perlu diperiksa ulang. Tetapi clue awalnya biasanya kita sudah harus mulai curiga kalau perkembangan bahasanya lambat. Gitu. Kemudian keterampilan praakademik seperti mengenal warna, mengenal bentuk, itu mengalami keterlambatan daripada anak sebaya. Keterampilan membaca, kemudian menulis, matematika, paham konsep waktu dan uang. Dia bisa tapi butuh waktu lebih lama daripada teman-temannya gitu. Jadi tampak jelas ketertinggalannya. Misalkan kalau anak tipikal paham untuk memahamkan dari angka jarum jam itu 1 kali geser ke angka lain adalah waktunya 5 menit. Itu mungkin 2 kali menjelaskan sudah mengerti. Gitu. Tapi kalau untuk anak DI sedang, kita mungkin butuh teknik menjelaskan yang lain dan waktunya lebih lama. Bisa jadi 1 minggu dia baru mengerti itu. 5 menit itu 1 geser angka di jam seperti itu. Kemudian membutuhkan bantuan secara berkelanjutan dalam aktivitas belajar sehari-hari. Jadi untuk sedang itu hampir semua mata pelajaran dia butuh bantuan. Tapi memang kembali lagi DI juga punya karakteristik unik tiap anak, jadi tidak bisa disamaratakan, tetap harus melihat keunikan masing-masing untuk membantunya. Nah, di area sosial ini tampak ini ya, perbedaan kemampuan keterampilan sosialnya sudah tampak sekali gitu. Orang yang tidak terlalu paham juga akan bisa melihat tuh anak ini kok
omongannya begini ya, atau anak ini kok nggak bisa ternyata bermain sama teman-teman, kelihatan banget perkembangannya itu lebih lag gitu ya, ada gap gitu. Nah, bahasa yang dipakai biasanya lebih sederhana, lebih kekanak-kanakan juga, lebih apa? Ya kalau mendengarkan anak DI sedang berbicara itu biasanya kalau saya itu merasa seperti anak ini kok bahasanya di bawah umurnya ya gitu. Gitu. Kemudian sama seperti yang tadi, kesulitan untuk menginterpretasikan tanda sosial lebih jelas. Jadi dia tidak bisa memahami kalau temannya itu marah atau gondok gitu ya, atau nggak suka sama dia gitu, itu nggak paham dia. Kemudian ada keterbatasan dalam social judgment, dan hubungan pertemanan seringkali terhambat oleh keterampilan komunikasi dan batasan sosial. Nah, untuk area sosial di DI sedang ini, tampilan perilaku ini kadang-kadang sering disalahartikan oleh lingkungan gitu. Anak DI sedang itu kadang-kadang sudah mulai menarik diri dari teman-temannya. Kalau istirahat, dia kadang-kadang lebih milih diam di kelas atau di pojokan ngeliatin temen yang main gitu. Tapi nanti gurunya tuh atau siapa yang lewat atau orang tuanya, ayo sana main bareng-bareng sama teman gitu. Dia milihnya di pojokan aja. Nah, ini yang sering kadang-kadang disalahartikan dengan tanda-tanda autisme seperti yang disampaikan sama Bu Pram tadi. Ini anak kok nggak bisa sosialisasi ya, jangan-jangan autisme. Nah, ini perlu hati-hati gitu ya. Kemudian untuk di area praktikal, anak juga butuh waktu yang cukup lama untuk diajarkan pakai baju. Misalkan yang tampak ini biasanya kalau di usia-usia awal sekolah ya, TK gitu, biasanya anak-anak DI sedang ini untuk diajarkan pakai baju berkancing lebih lama, lebih susah daripada anak yang tipikal gitu. Pakai sepatu bertali, nah itu lihat sekali. Nah, untuk pekerjaan sederhana dia bisa lakukan asal tidak banyak komunikasi yang dibutuhkan. Misalkan kita kasih instruksinya, nanti tolong Bunda ya bawakan piring kotor ke dapur. Kemudian contohkan, terus kita lihat dari jauh, itu masih bisa melakukan kalau anak DI sedang. Nah, berikutnya di level DI yang berat, ini dia sangat terbatas. Jadi kemampuan akademiknya sangat terbatas. Kemudian pemahaman terhadap bahasa tulis dan konsep yang melibatkan angka juga sangat sedikit. Nah, ini lebih berat lagi ya. Kemudian dari kondisi dia seperti itu, maka guru dan orang tua harus menyediakan bantuan pada segala aspek untuk belajarnya. Jadi biasanya anak DI berat ini sudah tidak bisa lagi gabung di kelas umum atau kelas inklusi, tetapi perlu pendamping ya, guru pendamping khusus yang memang sama dia atau shadow teacher yang selalu sama dia gitu. Kemudian dari sisi kurikulum pun dia sudah harus dipotong banyak ya capaian kurikulumnya. Kalau dari anak DI ringan masih bisa sama kurikulum anak tipikal, DI sedang itu bisa kita potong sekitar 30%, tapi kalau DI berat sudah 50 ke bawah ya. Kemudian area sosialnya semakin mengecil lagi karena kemampuan bahasanya sangat terbatas, lebih terbatas lagi, dan hanya menggunakan satu kata atau frase sederhana, misalkan makan, kue, nunjuk, misalkan mau kue gitu, kue sambil nunjuk, atau mau main teman gitu. Nah, jadi lebih sederhana. Dan dia sudah tidak bisa lagi diajak untuk bicara hal yang tidak terjadi saat itu. Jadi harus here and now. Jadi agak susah untuk ngasih tahu anak DI berat kemarin atau lusa kita mau pergi piknik. Nah, itu susah sekali bagi dia membayangkan lusa itu pergi piknik, itu susah. Tapi kalau untuk anak DI sedang masih bisa kita sampaikan dengan bantuan-bantuan visual misalkan ya. Nah, kemudian
Di area praktis, memang bantuan dan pengawasan untuk semua aktivitas keseharian masih harus disediakan ya. Bahkan biasanya kalau DI berat ini terjadi komorbid. Nah, komorbidnya bisa dengan bermacam-macam kondisi. Saya pernah punya murid dulu waktu saya masih jadi guru, anaknya buta, kemudian klep jantung yang bocor, lalu dia juga DI-nya berat. Jadi atau CP dengan DI berat itu banyak juga terjadi gitu. Jadi biasanya DI berat ini saya masih jarang sekali menemukan DI berat sebagai sendiri ya, tapi banyaknya komorbid dengan kondisi lain. Nah, yang ini sangat berat ya, sangat sudah tidak bisa lagi seperti yang 3 tadi, terutama untuk konseptual tuh betul-betul yang konkret, yang ada di depan mata, yang bisa dia pegang begitu. Jadi harus pakai objek untuk melakukan sesuatu, misalkan memberikan contoh pakai baju sederhana, itu pun kita harus pakai objek seperti atau apa ya. Jadi harus ada di depannya gitu. Nah, sosialnya dia hanya paham simbol komunikasi, gestur, nunjuk, senyum, ngangguk gitu. Terus untuk menyampaikan juga sangat terbatas. Dia juga mungkin butuh bantuan alat komunikasi atau sesuatu yang yang bisa dipahami oleh keluarga. Kemudian tidak bisa bergaul dengan sekitarnya dilepas gitu. Jadi benar-benar di dalam rumah karena memang keterbatasan komunikasi dia cukup berat. Jadi agak susah untuk bersosialisasi. Kemudian secara praktis hari-hari sangat tergantung oleh orang lain. Jadi betul-betul dependen, dibantu semuanya gitu ya. Nah, biasanya juga ada komorbid dengan disabilitas fisik biasanya kalau begini nih, sama seperti yang DI berat tadi. Oke, tapi kalau dia tidak punya gangguan disabilitas fisik, dia bisa dilatih kegiatan yang sederhana seperti naruh baju kotor ke mesin cuci, bawa piring ke dapur, atau membungkus, gitu ya. Nah, ya, terima kasih. Ini tadi sudah terakhir dari sharing saya. Nanti ada pertanyaan, nanti kita diskusikan sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Askar. Terima kasih banyak untuk Ibu Dina atas pemaparannya. Terima kasih banyak atas ilmunya nih Bu. Ternyata untuk anak disabilitas intelektual dan juga autisme memiliki keunikannya masing-masing ya Bu ya. Mungkin selanjutnya pemaparan berikutnya oleh Ibu Iriani Intihapsari terkait dengan ADHD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Dina dan Bu Paramita yang sudah bersedia untuk sharing di komunitas teman ADHD. Oke, saya akan coba udah bisa ya. Oke. Sebenarnya saya sudah pernah membahas di istilahnya webinar sebelumnya terkait dengan ADHD, karena kan tiap webinar kita selalu membahasnya tentang ADHD ya, tapi karena banyak yang masih bingung gitu ya, sebenarnya ADHD, autis, retardasi mental, bahkan sekarang mungkin dengan gifted gitu ya, itu banyak sekali orang tua maupun guru yang masih bingung gitu ya, apa sih bedanya gitu ya, karena kadang perilakunya itu bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Pam terkait dengan autis, apa sih karakteristik utama yang ada pada anak autis secara jelas tadi. Kemudian Bu Dina juga sudah menjelaskan karakteristik khusus dari disabilitas intelektual. Jadi bisa dilihat setiap istilahnya tahapannya seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu terkait
apa sih bedanya autis, DI sama dengan ADHD. Tapi di sini saya coba untuk bisa sharing. Mungkin sudah ada yang sebelumnya pernah ikutan juga dan sudah sering kali dibahas tentang ADHD. Tapi saya coba sharing sedikit tentang ADHD mungkin bagi yang belum pernah ikut webinar di komunitas teman ADHD. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan juga ya. Oke, selanjutnya. Ya, sebenarnya ADHD ini kan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Tapi sebenarnya kita di Indonesia harusnya menyebutnya dengan GPPH gitu ya. Jadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ini adalah istilah bakunya. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan istilah ADHD dalam bahasa Indonesia umumnya menggunakan dengan istilah GPPH ini ya. Cuman kenapa komunitas ini masih memakai ADHD? Karena secara umum masih familiar dengan kata ADHD dibandingkan GPPH. Jadi agar lebih mendekati pemahamannya, jadi digunakan masih ADHD. Tapi alangkah baiknya bila mulai menggunakan kata GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas untuk di Indonesia sendiri ya. Nah, ini merupakan kategori dari neurodevelopmental disorder. Sebenarnya kategori ini sama kategorinya untuk autis juga. Autis juga sama-sama bagian dari neurodevelopmental disorder gitu ya. Cuman meskipun dalam satu rumpun tapi karakteristiknya sangat berbeda satu sama lainnya gitu ya. Jadi ada karakteristik utama di autis sendiri, di ADHD sendiri gitu. Meskipun ada juga nanti yang komorbid itu gabungan gitu ya. ADHD tapi ada autisnya, ADHD tapi ada disabilitas intelektualnya gitu ya, itu berbeda lagi. Tapi kalau ADHD murni, dia punya karakteristik utama yaitu inatensi, hiperaktif, dan impulsif. Jadi kategorinya ini ya, dia kurang fokus, kemudian hiperaktif, dan impulsif. Harus terjadi di 2 tempat setting atau lebih. Jadi misalkan di rumah dan di sekolah gitu, atau di rumah dan di tempat bermain, atau di sekolah dan di tempat bermain, atau seperti apa ya. Intinya adalah 2 tempat lebih gitu ya. Jadi bukan di satu tempat, misalkan anak saya hiper tapi cuma di rumah aja, kalau di sekolah tuh nggak kelihatan gitu ya. Itu dicek lagi apakah itu memang termasuk ADHD atau bukan. Atau anak saya kalau di sekolah ya kebalikannya gitu ya. Jadi intinya kalau cuma satu tempat itu harus dicek lagi kenapa gitu. Karena untuk syarat untuk ADHD harus di 2 tempat atau lebih. Oke, selanjutnya. Ya, oke, inattention. Udah selanjutnya, ini tidak bisa fokus. Nah, ini ciri-cirinya dari gejala inatensi ya. Jadi sering gagal memperhatikan detail atau ceroboh ya anaknya gitu ya, nggak teliti gitu ya terhadap tugas sekolah atau pekerjaan, kadang ada yang kelewat-lewat, biasanya seperti itu. Terus susah untuk mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas. Jadi anak-anak dengan ADHD susah untuk bisa mempertahankan perhatian, mempertahankan fokusnya ya. Jadi 5 menit udah gelisah lagi, 5 menit udah ngelihat ke kanan ke kiri gitu ya, nggak bisa diam gitu. Jadi susah untuk bisa fokus dalam waktu yang rentangnya lama. Seringkali tidak mendengarkan. Jadi kalau misalkan dipanggil tuh kadang harus berkali-kali gitu baru oh iya gitu. Jadi kadang nggak fokus gitu ya. Jadi dalam artian dia kadang suka nggak ngedengerin gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang memanggil misalkan seperti itu. Terus kalau misal atau sering tidak mendengarkan saat diajak bicara. Jadi ya tadi tidak fokus ya. Kemudian gagal menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan. Jadi tugasnya karena dia kurang fokus atau nggak bisa gerak dalam artian banyak gerak gitu ya. Jadinya tugas sekolah kadang tugas-tugasnya nggak selesai, yang harusnya waktunya selesai dalam waktu 30 menit. Dia karena sibuk sendiri terus nggak fokus, jadinya cuma bisa ngerjain berapa soal gitu ya. Tapi bukan karena nggak bisa, tapi karena dia nggak fokus tadi seperti itu. Jadi akhirnya dikasih PR atau mengerjakan waktu dengan tambahan dan lain sebagainya. Kemudian kesulitan mengorganisir tugas gitu. Jadi suka lupa dengan tugas-tugasnya gitu ya. Jadinya dia kesulitan untuk habis ini saya begini, habis ini saya melakukan apa. Dia lupa gitu kalau ada habis ini tuh kamu harusnya melakukan ini loh gitu ya. Jadi kadang kesulitan untuk mengorganisir tugas-tugasnya ya, mengatur tugas-tugas. Seringkali menghindar, mudah bosan, atau tidak menyukai tugas yang monoton atau butuh waktu lama. Jadi anak-anak ADHD ini karena dia susah fokusnya susah gitu ya, kadang pada pekerjaan yang butuh ketelitian, terus butuh ketekunan,
gitu ya, itu kan butuh fokus lama. Nah, dia kesulitan di situ. Kecuali pada hal-hal yang memang dia sangat suka gitu ya, itu bisa bertahan lama gitu ya. Itu yang menarik juga diikuti untuk anak ADHD ini gitu ya. Pada hal yang monoton itu dia ingin, tapi kalau dia memang suka, minat di situ, bisa saja dia bertahan dalam waktu yang lama. Sering kehilangan barang. Jadi suka ya pensil udahlah nggak tahu, sering kali hilang, tempat makan sering kali hilang, misalkan seperti itu ya, barang-barangnya sering hilang. Atau mungkin kalau yang di dewasa kadang payung lah, kayak lupa naruh di mana atau hilang gitu ya. Atau ya tadi ya suka hilang barang-barangnya. Kemudian mudah terganggu dengan stimuli eksternal. Kemudian suka lupa tadi ya, banyak lupa gitu. Nah, ini kategori tadi itu harus terpenuhi 6 ya, 6 dari ciri-ciri dari 9 ciri-ciri dari inatensi ini gitu ya, untuk bisa menegakkan bahwa dia adalah ADHD. Kalau pada dewasa bisa 5 sudah bisa menunjukkan bahwa dia memang gejalanya ADHD. Oke, selanjutnya ya hiperaktif, ya bisa dilihat gimana dia nggak bisa diam gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, hiperaktif sama impulsif ini jadi satu bagian. Kalau tadi inatensi kan ada karakteristiknya 9 menjadi kesatuan ya. Nah, ini hiperaktif sama impulsif juga menjadi satu kesatuan. Oke. Selanjutnya bisa dilihat ini ada 9 kategori juga dari yang 6 ini. Yang 6 ini adalah hiperaktif, yang 3 di bawahnya ini adalah bagian dari karakteristik impulsifnya ya. Jadi digabung. Sering gelisah, nggak bisa duduk diam gitu ya, suka ngetuk-ngetuk meja gitu ya, nggak bisa diam, ada aja yang dikerjain ya, suka meninggalkan tempat duduknya kalau lagi belajar gitu, baru juga sebentar udah jalan-jalan di kelas atau ada aja yang dilakukan, tidak bisa diam ya, sering jalan-jalan atau naik-naik ke meja atau kadang naik pagar gitu ya, atau naik-naik gitu ya, senang sekali dia melakukan kegiatan jalan-jalan tadi sama naik-naik secara tidak tepat. Kemudian kesulitan bermain dalam kegiatan santai. Jadinya seringkali dia problem dengan teman sebayanya karena dia nggak tahan gitu ya untuk bisa bermain dengan teman-temannya yang memang membutuhkan, misalnya kayak permainan peraturan, ada aturannya gitu kan, harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Nah, kadang dia kesulitan untuk bisa mengikuti permainannya tersebut gitu ya. Jadi seringkali sama teman-temannya tidak diajak bermain karena dianggap kayak dia mah susah, nanti malah ngacoin lah dan lain sebagainya. Kemudian sering bergerak tanpa terkendali atau tanpa gelisah ya. Kemudian bicara berlebihan. Jadi seringkali banyak bicara ngalor ngidul dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ada maksudnya gitu ya, tapi dia seringkali berbicara berlebihan. Bergeraknya juga tanpa terkendali. Nah, ini yang impulsifnya seringkali menjawab sebelum pertanyaan selesai. Jadi misalkan di sekolah nih ya, guru belum selesai menjelaskan dia udah bertanya gitu ya. Atau kita di rumah nih, anak baru ngejelasin tapi dia tiba-tiba udah nanya lagi. Jadi belum tuntas dijelaskan tapi dia sudah menjawab atau bertanya. Kemudian sering kesulitan menunggu giliran. Ya, nggak sabaran, intinya seperti itu. Kemudian sering menyela atau mengganggu orang lain. Ya, tadi sering menyela ya. Nah, ini harus terpenuhi juga. Kalau pada anak-anak ini harus 6, tapi kalau dewasa bisa cukup dengan 5 saja sudah bisa ditegakkan untuk ADHD. Oke, selanjutnya. Ya, oke, selanjutnya. Ya, selain karakteristik yang tadi, inti utama karakteristik dari inatensi sama dari hiperaktif impulsif, ini yang harus dipahami adalah karakteristik ini muncul ya, hadir sebelum usia 12 tahun ya. Jadi kalau munculnya di belakangan, tapi dirunut lagi dari awal, apakah sudah muncul sebelum usia 12 tahun, karena memang biasanya muncul di sebelum 12 tahun. Kemudian harus hadir di 2 tempat atau lebih ya.
kemudian ada bukti jelas bahwa gejala-gejala yang dilakukan tuh buat dia jadi problem gitu ya di kegiatan sosial, sekolah atau pekerjaannya gitu ya. Jadinya ada hal-hal yang membuat dia karena apa ya, intinya karena dia nggak fokus dan hiperaktif, itu membuat mengganggu dia dalam kehidupan sehari-harinya, dan itu bisa dilihat oleh orang lain maupun dirasakan oleh diri sendiri ya, seperti itu. Gejalanya tidak terjadi bersamaan dengan skizofren atau gangguan psikotik lainnya ya. Gejalanya juga tidak sedang mengalami gangguan mental kayak mood disorder, kecemasan dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya bisa saja sama, bisa jadi nggak fokus, bisa jadi gelisah gitu ya. Tapi harus dibedakan gitu. Ini karena dia cemas atau karena ADHD-nya seperti itu. Ini makanya harus dibedakan dulu jadi dia bukan sedang mengalami gangguan mental gitu. Karena bisa jadi itu karena dia punya cemas gitu sehingga dia nggak fokus dan lain sebagainya. Karena sebenarnya nggak fokus dan gelisah itu bisa di semua kategori, kadang ada gitu ya, muncul kategori dalam berbagai hal gitu ya, itu muncul Pak. Kita sebagai orang yang mungkin umum gitu ya, kadang-kadang nggak fokus juga gitu ya. Misalkan kalau lagi sakit, kalau lagi banyak pikiran, itu juga gelisah juga gitu ya, itu juga nggak fokus. Tapi harus dipahami gitu bahwa ada karakteristik-karakteristik yang memang berbeda dengan karakteristik yang lainnya gitu ya. Memang ada hal utama yang terlihat pada anak ADHD, dan itu sebenarnya orang tua, guru secara umum bisa saja melihat kasat mata gitu ya, tapi harapannya tidak diagnosis self-diagnosis sendiri gitu ya, dalam artian perlu ditindaklanjuti, oh ya kayaknya anak saya ini ada problem nih gitu, oh ya harus sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke profesional biar bisa lebih dilihat detailnya seperti itu. Jadi bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada 3 kategori ADHD berdasarkan DSM-5. Jadi yang pertama ada tipe kombinasi. Tipe kombinasi itu adalah tipe yang gabungan ya antara inatensi, hiperaktif, dan impulsif. Kemudian yang kedua ini ada tipe inatensi apabila ya jadinya dia lebih utamanya adalah inatensinya, tidak terlalu terpenuhi karakteristik hiperaktif impulsifnya. Kalau dulu orang bilangnya ADD ya. Kalau sekarang digabung gitu ya, bahwa orang yang ADD ini masuk dalam kategori ADHD. Jadi ada kelompok besar ADHD, di dalamnya ini ada ADD juga gitu ya. Jadi ya ini tipe inatensi ini dulunya namanya ADD seperti itu. Kemudian tipe hiperaktif impulsif. Jadi dia memang dominannya di hiperaktifnya. Sedangkan inatensinya bisa jadi dia bisa fokus tapi enggak, tapi ya tadi jadi hiper gitu ya, tetap bisa fokus tapi hiperaktifnya yang dominan seperti itu. Jadi ini yang bisa Bapak Ibu lihat bahwa dia di mana nih kategorinya, apakah gabungan dua-duanya ada karakteristiknya, atau dia cuma nggak bisa fokus aja, atau dia dominan di hiperaktifnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah ini kalau pada ADHD ini bisa dilihat bahwa dia, kalau dilihat ini dia kurang di prefrontal cortexnya gitu ya. Prefrontal itu bagian otak depan gitu ya. Jadi bagian-bagian yang memang terkait dengan executive function, kemudian terkait dengan konsentrasi, memori dan lain sebagainya. Itu memang letaknya di situ. Jadi dia ada lag di prefrontal cortex gitu ya. Jadi ini problemnya ya biasanya berpengaruh terhadap hal-hal yang memang diatur oleh prefrontal cortex. Oke, selanjutnya. Ya ini kalau ADHD di Indonesia ini beberapa penelitian secara umum terlihat di Jakarta lumayan cukup besar ya. Ini tapi prevalensi ya. Jadi baru terlihat ada kecenderungan gitu di ADHD-nya ya, ada di Padang, di Manado dan lain sebagainya. Kalau di negara lainnya, ya rentangannya juga ya cukup besar ya, apalagi semakin ke sini awareness-nya semakin besar orang tua maupun masyarakat, jadi semakin terdata gitu ya. Oke. Kemudian ini sekitar 5-10% ya secara umum. Oke, selanjutnya. Ya ini secara umum sih 5%. Tadi di autis, di DI, di autis ya, di autis itu biasanya lebih banyak laki-laki, sama halnya dengan ADHD. ADHD juga lebih banyak di laki-laki seperti itu.
Nah, kadang anak perempuan seringkali, nah ini misdiagnose gitu ya. Dalam artian misdiagnose kadang tidak terdeteksi kan dia lebih tenang gitu ya, nggak yang hiperaktif pecicilan kayak yang laki-laki biasanya kan banyak gerak gitu ya. Kalau perempuan tuh lebih kalem biasanya. Jadi dia kadang seringkali tidak tampak, padahal mungkin bisa saja dia lebih impulsif, lebih terlihat di dominan di impulsifnya ataupun di fokusnya yang memang ada problem gitu ya. Tapi karena tidak terlalu terlihat seperti laki-laki, jadi banyak yang tidak terdeteksi di awal gitu ya. Jadi baru kelihatannya tuh di dewasa gitu ya. Kalau dia punya problem banyak hal terkait fokus sama organize tugasnya. Nah setelah ditelusuri ternyata memang dari kecil dia punya problem itu. Cuman baru terdeteksinya ketika dewasa yang memang permasalahannya lebih tampak dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadinya ini yang menjadi ya tadi kenapa laki-laki bisa terlihat lebih besar gitu ya di ADHD di usia sekolah. Kemudian ini selanjutnya ya jadinya anak ADHD ini karena fokusnya kemudian sering gelisah gitu ya atau banyak bergerak hiperaktif impulsifnya, problemnya di sekolah ya tadi terkait dengan tugasnya yang kadang tidak tuntas, kadang tidak mendengarkan gitu ya apa yang dijelaskan guru, jadi sebagian-sebagian yang dia terima gitu ya karena fokusnya hilang gitu di tengah-tengah ya, cuma di awal sama di akhir dia dengarnya gitu ya, jadinya tidak utuh penerimaan informasinya, bisa jadi seperti itu. Kemudian problem ya selanjutnya itu terkait dengan akademiknya, jadi nggak maksimal misalkan seperti itu. Kemudian ya tadi mengganggu di kelas gitu ya, ada aja iseng orangnya, jadi ya kadang iseng, kadang nggak bisa diem gitu ya, ulahnya tuh ada aja. Jadi seringkali anak-anak ADHD itu seringkali dianggapnya sebagai anak nakal, kadang seperti itu ya. Padahal tadi juga anak-anak ADHD kadang nggak tuntas tugasnya secara akademik. Padahal sebenarnya dia punya potensi. Kalau ADHD murni itu biasanya secara kognitif dia IQ-nya rata-rata ke atas. Jadi dia tidak ada problem di IQ gitu ya. Hanya saja karena problem di inatensi sama hiperaktifnya membuat dia tidak maksimal gitu. Jadi itu muncul gitu ya. Kemudian ini mengganggu di kelas. Jadi stigma anak nakal gitu ya kadang melekat di anak-anak ADHD yang tidak paham kalau dia sebenarnya ada ADHD-nya gitu ya. Kemudian masalah di relasi, nah ini yang paling banyak ya kalau berdasarkan penelitian, ini masalah pada ADHD ini problemnya di relasi ketika orang tidak paham dengan kondisinya dia gitu ya. Jadi karena dia tadi sering kali tidak bisa menunggu giliran, misalkan gitu ya, nggak sabaran, kemudian kadang ceplas-ceplos kalau ngomong seenaknya gitu ya, nggak bisa filter omongannya gitu ya, bicaranya berlebihan gitu ya. Kemudian anak-anak dengan ADHD ini kadang ya tadi aturan dia kan karena nggak fokus, kemudian karena dia nggak bisa mengorganize, nggak bisa runtut gitu ya, bosan pada sesuatu, jadinya ketika melakukan permainan-permainan dengan teman-temannya tidak sesuai dengan aturan, misalkan seperti itu, semaunya sendiri istilahnya seperti itu ya, jadinya itu menjadi problem di teman sebayanya gitu. Kemudian banyak hal yang membuat mereka jadinya ada problem dengan teman sebayanya. Oke, silakan. Kemudian di rumah tentunya ya, karena anak-anak dengan dia kadang loncat-loncat, kadang ngeberantakin semua hal gitu ya, nggak bisa diem gitu ya, main segala macam nggak bisa dikontrol gitu. Nah ini banyak sekali problem di rumah yang membuat mungkin ibu sering stres gitu ya menghadapi anaknya yang nggak bisa diem gitu ya, terus sekolahnya juga kalau karena nggak fokus jadi nggak tuntas tugasnya, misalkan seperti itu. Nah ini bisa menimbulkan konflik banyak dengan pasangan gitu, kalau pasangannya tidak mengerti kondisi ini. Berdasarkan penelitian ini di ADHD ini banyak perceraian gitu ya, karena memang ketidaksepemahaman dalam penanganan anaknya yang ADHD seperti itu. Jadi orang si ayah yang kurang memahami. Jadi karena kan anak ADHD ini secara fisik normal gitu ya, secara penampakan tuh semuanya terlihat seperti anak umum gitu ya. Jadi tapi kok nggak bisa diatur gitu, tingkahnya tuh kadang gemes, bikin orang tua tuh gregetan gitu ya kalau tidak paham gitu ya. Nah itu kadang orang tua terutama kalau di penelitian ya, ini bapak seringkali menyalahkan si ibu, dianggap tidak bisa ngurus anaknya, dianggap nggak
kompeten ngurus anaknya, nggak benar ngurus anaknya, seperti itu. Jadi banyak konflik yang terjadi. Jadi diharapkan pasangan yang memiliki anak dengan ADHD gitu ataupun anak kebutuhan khusus lainnya itu bisa kompak, bisa saling bersinergi satu sama lain antara bapak dengan ibu. Oke, selanjutnya. Ya, ini kan bayangin mereka secara kognitif sebenarnya nggak masalah gitu ya. Mereka bisa berpikir ini kenapa gitu ya. Tapi kadang mereka melakukan hal-hal tersebut tuh tanpa dia sadari. Awareness-nya memang kurang gitu ya. Dalam artian, oh saya ya kayak tadi, kadang dia nggak sengaja kena orang gitu ya. Jadi dia sensitif misalkan kesenggol gitu ya. Dia ngebalesnya tuh agak keras gitu ya. Kadang dia nggak menyadari itu gitu ya. Terus dia melakukan hal-hal yang ya itu karena dia merasa itu saya membela diri saya gitu ya, padahal bagi orang lain mungkin terlihat harusnya tidak begitu gitu ya. Jadinya kadang dia juga bingung kenapa ya saya melakukan itu gitu, padahal saya juga harapannya tidak melakukan itu gitu. Jadinya kebayang nggak sih dia sebenarnya pengen diterima teman-temannya, kemudian dia ingin bermain dengan teman-temannya, kemudian dia sebenarnya ngerasa bisa ngelakuin sesuatu tapi kok nggak tuntas akademiknya, sebenarnya dia bisa gitu ya. Nah itu membuat dia kadang kesel sendiri gitu ya. Jadi dia ya sedih gitu ya, sedih, ngerasainnya sedih. Kok saya begini ya, kok saya begitu ya, padahal harusnya saya bisa misalkan seperti itu. Jadi apalagi terus dapat tekanan dari orang tua maupun guru gitu, wah tambah lagi kan stresnya gitu. Jadi harapannya bisa lebih dipahami, jadi tidak menimbulkan stres yang berlebihan pada anak-anak dengan ADHD ini gitu ya, karena mereka sebenarnya paham gitu ya, harusnya mereka bisa gitu, tapi ternyata faktanya seringkali mereka tidak bisa selesai misalkan seperti itu. Jadi stres sendiri bagi mereka. Bagi di usia dewasa pun begitu ya, dia oke, tugas saya ini, tapi pas pelaksanaannya karena dia nggak fokus, dia nggak bisa mengorganize, udah belum satu selesai dia udah ngerjain yang lain, akhirnya semuanya nggak tuntas gitu kan, stres sendiri, ternyata waktunya sudah habis, dia belum selesai semuanya, seperti itu. Jadi problem-problem itu yang harus dipahami, dibantu untuk bisa lebih mengorganize lagi. Oke. Selanjutnya ya tadi feel frustasi ya, karena dia stres sendiri, kenapa saya kok begini gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini yang banyak ya, stigma negatif dari lingkungan yang masih banyak ya tadi kayak nakal, kayak nggak bisa diatur gitu ya, kayak mungkin ada juga banyak yang bilang males atau bodoh misalkan karena nggak selesai tugasnya gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan kita bersama-sama saling aware terhadap berbagai kondisi anak berkebutuhan khusus ataupun lainnya gitu ya, agar tidak mudah menjas, kemudian ayo dibantu gitu ya, agar mereka juga lebih sehat mental untuk bisa ya tadi survive gitu ya, untuk bisa mengatasi problem-problemnya gitu. Jadi tidak menambah tekanan buat mereka, itu harus lebih dipahami untuk bisa mengoptimalkan anak-anak dengan ADHD. Ya tadi yang saya bilang, anak ADHD seperti anak umum pada umumnya, seperti tidak ada permasalahan gitu ya. Tapi ya karena karakteristiknya jadinya ya tadi ada problem-problem. Oke, selanjutnya. Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa ADHD bisa saja ada komorbid dengan yang lainnya. Kayak cemas, kemudian conduct problem, ada depresi, ada autis juga ada Tourette juga ada. Oke, selanjutnya. DI juga sebenarnya ada ya. Ini penyebabnya ada yang karena faktor neurologis, ada yang abnormal brain ya, atau epigenetik. Epigenetik itu gabungan dari istilahnya dari genetik sama dengan lingkungan ya. Jadi berbagai hal yang terjadi di lingkungan bisa saja mempengaruhi genetik dalam proses pembuahan seperti itu ya, dalam kandungan, sehingga berpengaruh terhadap kondisi ADHD-nya. Kemudian, nah ini mitos ya, kalau berdasarkan Barkley menyebutkan ada beberapa hal yang menyebutkan beberapa hal yang seringkali orang ADHD-nya karena makanan gitu, gula lah, alergi dan lain sebagainya. Ini bisa jadi memperparah ADHD, tapi bukan penyebab gitu ya, karena berdasarkan penelitian tidak menunjukkan, tidak signifikan itu bahwa gula atau makanan atau alergi gitu ya itu menyebabkan ADHD secara langsung. Tapi kalau memperparah bisa jadi gitu ya.
Kalau sudah ada ADHD terus gulanya berlebihan ya kan, orang umum aja kalau makan yang manis-manis juga kan tambah aktif gitu ya. Nah apalagi pada ADHD bisa jadi lebih lagi. Kemudian karena hormon tiroid, terus karena bakteri, karena bad parenting, karena orang tuanya pengasuhannya jelek bermasalah, atau karena kebanyakan nonton TV jadi dia ADHD, ini semuanya adalah mitos gitu ya. Oke. Memperparah mungkin ya, tapi bukan penyebab. Oke, selanjutnya. Ya, treatmentnya bisa medikasi, bisa terapi perilaku, bisa multimodal, bisa medikasi. Ini ya, model vitamin 3A ini dari Prof. Yuke ya. Kemudian, ya oke, selanjutnya. Ini sudah dijelaskan. Nah, ini peran guru, keluarga sangat penting. Oke, selanjutnya. Harus dipahami gimana kita bangun untuk bisa lebih memahami ADHD ini seperti apa. Oke, selanjutnya. Apa yang harus dilakukan? Ini pada ADHD atau umum ya, secara umum. Kalau misalkan terlihat deteksi dininya kan Bapak Ibu sudah makin pintar, sudah makin aware ya terhadap karakteristik setiap gangguan, itu Bapak Ibu bisa lihat secara deteksi dini gitu ya. Oh iya kayaknya anaknya ini, tapi bukan menjas gitu ya. Sebaiknya oh iya kayaknya oke, ada catatan. Kemudian dikomunikasikan dengan orang tua ya, jadi guru sama orang tua saling berkomunikasi, tidak melakukan diagnosis sendiri. Kalau misalkan sudah, silakan disampaikan atau dilakukan pemeriksaan ke profesional yang terkait ya, agar penanganannya lebih tepat. Kemudian guru dan orang tua bisa memberikan stimulasi yang tepat yang disarankan oleh profesional. Harapannya konsisten ya Bapak Ibu, jadi nggak apa sih istilahnya ya, dalam artian ya tadi ya anaknya yang kasihan gitu ketika kita melakukan pemeriksaan terus menerus mencari yang dari satu profesional ke profesional lain dan lain sebagainya. Tapi memang carilah profesional kalau sudah dapat yang nyaman, diikuti saran-sarannya secara konsisten agar bisa lebih optimal. Oke, selanjutnya. Ya ini kalau di sekolah misalkan nggak duduk dekat jendela gitu ya, ini yang simpel-simpel sederhana. Posisinya atau kalau bisa duduknya dekat guru gitu ya. Kemudian tidak sudah terlihat bisa diingatkan kayak menepuk pundak gitu ya, atau mengetuk meja. Ini hal-hal yang sederhana. Jadi anak-anak ini kadang nggak fokus kan nggak sadar. Nah diingetin aja gitu ya, diingetin biar fokus lagi gitu. Dia bisa kok. Gitu. Kemudian memberikan pengertian pada teman sebaya. Jadi awareness pada teman sebaya, orang tua lainnya juga lebih memahami kondisi ini ya. Tidak melabel negatif. Kemudian kalau misalkan anak-anak ini nggak selesai waktunya, berikanlah waktu tambahan ya Bapak Ibu gitu ya, agar dia tidak stressful ketika memikirkan kok saya nggak selesai gitu ya. Berikan dia tambahan waktu untuk bisa menyelesaikan sampai tuntas. Oke, selanjutnya. Ya, oke, selanjutnya. Ya ini secara umum aja ya. Ini salah satu gitu ya tokoh Emma Watson yang memang dia mengakui bahwa dirinya adalah ada ADHD-nya ya. Oke, selanjutnya. Ini juga Michael Phelps, dia atlet renang yang sukses gitu ya. Dia juga ada ADHD-nya. Oke, ini Bapak Ibu bisa bergabung di teman ADHD Instagram gitu ya untuk bisa melihat webinar-webinar dari. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah selesai ya. Oke, monggo bila ada pertanyaan untuk kami bertiga, silakan Bapak Ibu. Saya serahkan ke Mbak Askar kembali. Silakan Mbak Askar. Terima kasih banyak Ibu Ririn atas ADHD itu sendiri dan cara penanganannya, karakteristiknya, dan asupan-asupan apa sih yang baik untuk anak dengan ADHD dan serta penanganannya seperti apa. Saya akan membacakan Ibu untuk sesi tanya jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Evi, kalau ada anak gangguan bahasa ekspresif sehingga punya satu gejala aja, apakah sudah termasuk spektrum? Terus pertanyaan kedua, apabila anak umur 3 tahun bicara sudah lancar tapi kadang-kadang nggak nyambung, kadang juga suka bisa tanya jawab, bisa mengenal warna dengan mantap di usia 3 tahun persis, tapi kadang juga suka lupa mengenal bentuk segitiga bulat, kotak bisa. Apakah ada disabilitas intelektual dan apakah seiring usia ini bisa sembuh gitu? Langsung dijawab atau gimana Ibu Ririn?
Mungkin bisa dijawab oleh para narasumber. Lebih mungkin Bu Dina tadi sepertinya ya terkait dengan disabilitas intelektual. Monggo Bu Dina. Tadi pertanyaan dari Ibu siapa? Perasaan tadi saya sudah menjawab, Mbak Askar, via chat. Maaf Bu, tadi itu pertanyaan saya, tapi sayangnya tadi ke live karena sinyal. Mungkin boleh dibantu. Iya. Sorry, yang mana ya tadi yang karena Bu Evi ini pertanyaannya banyak sekali. Ada beberapa. Jadi ada yang ke Bu Pramesti, ada yang ke saya begitu. Iya, mungkin pertanyaannya saya sebut aja ya Bu. Anak saya umur 3 tahun, dia baru 3 tahun persis gitu bisa warna. Itu pun kadang-kadang suka lupa, ada gangguan bahasa ekspresif, kadang sudah bicara lancar, tanya jawab bisa, tapi kadang nggak nyambung. Lalu ada ekolalia, suka membeo gitu kadang-kadang. Bentuk dia bisa. Terus kalau angka belum mengenal, apakah itu termasuk disabilitas atau bukan? Lalu apabila dia ada disabilitas ringan, apakah bisa sembuh kalau ada stimulus? Itu pertanyaan Bu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Tampaknya saya sudah mengulang jawaban saya juga di chat. Oke, nggak apa-apa. Saya jawab tulisan aja. Jadi belum bisa disebut disabilitas intelektual ya Ibu. Perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi. Itu masih yang disampaikan itu masih banyak yang bagi saya banyak yang harus saya pelajari dulu itu yang dimaksud terlambatnya seperti apa, sejak kapan, bagaimana riwayat dari mulai kehamilan, kelahiran itu juga sangat mengaruh. Jadi tidak serta-merta dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Ibu Evi tadi ya kalau nggak salah, Ibu Evi itu sudah termasuk disabilitas intelektual. Jadi apalagi mengingat anaknya masih 3 tahun. 3 tahun itu kan masih perkembangan dalam area golden age ya. Jadi masih banyak yang harus kita telaah dan kita cermati satu persatu. Kemudian kalau seandainya itu ditegakkan disabilitas intelektual, apakah bisa sembuh? Jadi kita perlu pahami bersama bahwa 3 topik yang kita bahas di sini tuh bukan sebuah penyakit ya yang bisa sembuh gitu dengan serta-merta seperti kita sakit terapi minum obat selesai gitu, tidak. Karena kondisi yang menyangkut pada ketiga topik kita hari ini itu berkaitan dengan neurodevelopmental problems, artinya semua itu bermasalahnya sumbernya dari saraf gitu. Jadi mungkin tidak saya menghindari kata-kata sembuh ya, karena bagi saya itu bukan sakit. Tapi kalau kita lebih awal mengetahui memang hambatan anak kita, kemudian kita sudah memeriksakan lebih dini, stimulasi dan terapinya sudah didapat lebih awal, akan lebih baik ke depannya bagi si anak begitu. Mungkin ada masukan lain dari Bu Pram atau Bu Ririn, monggo. Oke, mungkin terima kasih Bu Dina. Mungkin dilanjutkan lagi, Askar. Pertanyaannya sepertinya sudah cukup karena banyak pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Ririn izin bertanya, saya santri saya berumur 13 tahun, sekarang kelas 1 SMP dan sedang berada di pesantren. Saat SD sudah didiagnosa ADHD oleh psikolog. Orang tuanya menyertakan hasil diagnosa dari psikolognya saat SD. Bagaimana cara kami yang ada di pesantren untuk memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa temannya ini berperilaku berbeda dengan teman-teman yang lain sehingga sering dibully oleh teman-temannya. Di samping itu ibu bapaknya sudah bercerai. Mohon bimbingannya Ibu. Oke, terima kasih gitu ya. Nah ini ADHD ini kan memang secara umum yang saya sampaikan tadi, secara umum tidak ada problem secara fisik gitu ya. Kemudian secara kognitif juga dia tidak ada masalah. Jadi secara umum dia bisa sekolah di tempat sekolah umum gitu ya, sekolah reguler biasa. Anak dengan ADHD memang disarankan untuk sekolah reguler atau inklusi khususnya gitu ya. Dalam artian inklusi akan lebih baik gitu ya. Oke, terkait dengan apa sih yang harus dilakukan? Jadi untuk secara umum ya, mau di pesantren mau dengan yang lainnya gitu ya. Ini menjadi
ini menjadi masukan buat semuanya agar membangun awareness pada lingkungan sekitar, terutama teman sebaya gitu ya. Dimulai dari gurunya, misalkan, tapi nggak langsung. Ini nih anaknya ADHD, jadi kalian nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan lain sebagainya gitu. Itu anak ADHD bisa merasakan dan itu pasti mereka merasa sedih kalau langsung disebut sebagai ADHD. Tapi Bapak Ibu bisa membangun kesadaran itu dengan misalkan dari sehari-hari, misalkan anaknya lagi nggak mau atau jalan-jalan atau suka ganggu gitu ya. Nah itu dibantu di sekolah misalkan si A yang suka ganggu gitu. Ayo A, apa sih istilahnya? Duduk lagi di meja, duduk lagi ya ke kursinya, kembali lagi, misalkan seperti itu. Yang teman-teman yang lainnya gitu dibantu gitu. Nanti kalau lagi jalan-jalan, kalian bantu ya mengingatkan, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang dilakukan di kelas gitu bisa dilakukan. Jadi misalkan kalau di sekolah, misalkan di pesantren tadi yang pertanyaannya, ya tadi sama saja gitu. Ketika anak bermain ya ada problem gitu, dibantu gitu ya. Ayo. Apa sih istilahnya problemnya apa gitu ya, nanti ayo diajak lagi main gitu dan lain sebagainya, dalam artian bantu untuk bisa memahami kondisi si anak ADHD ini, jadi nggak langsung dijudge begini begitu, tapi anak-anak yang lainnya tuh dibantu untuk ayo dia memang kadang nggak bisa ini apa sih istilahnya suka lupa nih atau suka nggak fokus nih gitu, ayo dibantu biar dia fokus gitu, ayo dibantu biar dia nggak lupa misalkan seperti itu. Jadi teman-temannya aware kalau dia oh iya dia memang kadang suka lupa gitu ya, ayo kita bantu sama-sama agar dia nggak mudah lupa dengan mengingatkan misalkan seperti itu. Diingatkan, kamu udah bawa ini belum gitu, kamu nanti ini ya gitu. Jadi dibantu secara tidak langsung gitu ya, dalam artian nggak langsung ke ini ADHD, tapi ada hal-hal yang sederhana-sederhana yang bisa dilakukan seperti itu sih. Jadi membangun awareness-nya seperti itu. Jadi nggak langsung menjudge, tapi lebih ke kasih contoh-contoh konkret atau lakukan hal-hal konkret ya, tadi kan misalnya yang mudah lupa atau apa, ini teman-temannya biar lebih bantu dia mengingatkan kayak gitu, atau gurunya membantu dia, kamu buat catatan ya, misalkan dia paham kan tugasnya hari ini tuh ini catat ya, dicatat di buku gitu, seperti itu. Jadi ada biar dia nanti kalau kamu ini kamu lihat catatannya apa biar dia nggak lupa gitu terhadap tugas-tugasnya, misalkan seperti itu. Itu sih apa sih kalau dia dibantu, diingatkan, disupport gitu ya, dia bisa kok anak-anak dengan ADHD ini untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya, secara umum seperti itu. Oke. Mungkin itu ya. Terima kasih Bu Ririn atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan yang lain atau disudahin aja ya Bu, nanti kita jawab di grup ya Bu ya? Atau gimana Ibu Ririn? Oh iya boleh Askar, nanti karena sudah mau maghrib ya. Mungkin habis ini sesi foto dulu ya Bu ya? Oh iya. Bisa dibuka dulu videonya. Ibu-ibu untuk peserta webinar. Kak Susan, boleh minta tolong Kak untuk diabadikan webinarnya Kak? Apakah sudah? Jadi nanti ini pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab di grup ya Mbak Askar ya? Iya benar Ibu Ririn. Kami catat, terus nanti kami jawab di grup ya Bapak Ibu yang belum terjawab. Kak Susan, apakah bisa Kak? Atau dari Kak Caca? Saya bantu ya, Askar. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke halaman kedua. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih banyak Kak Caca. Ini kami ucapkan terima kasih banyak untuk para
narasumber, untuk Ibu Pramesti, Ibu Dina, serta Ibu Ririn atas ilmu yang bermanfaat ini. Semoga kita selaku orang tua atau keluarga dari anak ADHD, anak autis dan disabilitas intelektual dapat membantu memperbaiki tumbuh kembangnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Mbak Askar. Terima kasih semua serta atas Ya. antusiasnya. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Dina, Bu Anta. Minggu ini masih ada webinar ya, Mbak Askar. Ya, oke, dadah. Bu Dina. Dadah, sampai ketemu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pramesti. Ya, izin pamit Ya, ya. silakan. Atas ilmu yang diberikan. Izin pamit Ibu. Bismillah.